Yeah! 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 Penyelenggaraan Kirab Tuk Budoyo melibatkan seluruh warga desa tanpa kecuali. Semuanya bergerak secara sukarela untuk menyiapkan segala kebutuhan, termasuk membuat gunungannya. Masyarakat Desa Losari ini sedang beramai-ramai untuk mempersiapkan hajatan desa, yaitu kirab budaya. Nah, di sini bareng-bareng kita sedang memotong bambu untuk membuat sebuah tumpeng gunungan. Nah, kenapa dibuat dari bambu? Karena bambu di sini tuh melimpah ya, Pak? Melimpah. Nggih, bambu di sini tuh melimpah. Niki. Niki. Bambu yang akan dipakai haruslah bambu yang batangnya panjang, lurus, dan sudah tua. Tak perlu banyak teman, kami hanya menebang 3 pohon untuk keperluan amben atau dasar serta gunungannya. Bambunya akan dipotong setelah diketahui seberapa besar gunungan yang akan dibuat. Gunungan yang akan dibuat itu gunungan kakung atau lanang, yaitu gunungan yang bentuknya mengerucut ke atas. Bentuk ini melambangkan kesuburan, sifat baik, serta tentang dunia yang mencakup berbagai unsur di dalamnya. Panjang amben gunungan menyesuaikan bagian besar gunungan yang akan diletakkan di atasnya. Amben terdiri dari 4 kaki dengan tinggi sekitar 50 cm. Sedangkan bambu yang kedua, sisi ambennya panjangnya 2,5 meter. Termasuk bagian yang akan digunakan sebagai pegangan untuk mengangkatnya. Nah, inilah bagian utamanya, yaitu gunungan. Gunungan dibuat dari sebatang bambu yang dibelah menjadi 8 bagian, lalu diberi rangka di tengahnya. Ukurannya juga nggak boleh sembarangan loh teman. Ini nih bentuk gunungan yang sudah jadi, yang sudah kita buat bareng-bareng. Nah, tinggi gunungan ini itu dipengaruhi dari hasil panen di musim ini. Jadi kalau semakin hasil panennya itu semakin banyak, itu akan semakin tinggi. Oke. Bentuk gunungan yang mengerucut ke atas menyerupai gunung, awalnya merupakan simbol kepercayaan bahwa di atas puncak gunung bersemayam leluhur dan para dewa. Lalu, biasanya gunungan juga disertai nasi tumpeng dan sesajian sebagai persembahan di sekelilingnya. Sebagian besar masyarakat Desa Losari menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Mulai dari bercocok tanam padi hingga aneka sayuran. Hasil pertanian yang melimpah akan dijual dan sebagian lagi disimpan untuk keperluan tertentu. Misalnya ya untuk persiapan pembuatan gunungan. Kalau kita mau panen berambang, tanda-tanda yang berambang yang siap dipanen itu adalah daunnya itu ambruk ya. Ya, daunnya jatuh. Daunnya ambruk Nggih, nggih. Nah, ambruk. istilahnya wau lomo. Lomot. Oh, lomot. Nggih, lomot. Nggih. Sekalian Mas, enten tembakau tasnya. Iki nggih, tembakane Nggih. Bu. Nah, Nggih, niki hasil utama nih. Nggih. Oh, oke. Losari, Mas. Nggih. Nah, ini hasil utama panen di Desa Losari ini namanya tembakau. Nah, nanti tembakau ini diletakkan di atas gunungan yang sudah dibuat tadi. Selain gunungan, tumpeng dan ingkung juga wajib ada yo teman.
Ingkungnya pun ada dua jenis loh, ingkung panggang dan ingkung yang dimasak dengan santan. Dua-duanya sama-sama menggunakan ayam. Kalau bumbu ingkungnya ada bawang putih, garam, ketumbar, dan kunyit yang diulek, serta serai, laos, dan daun salam yang dikeprek. Sama seperti gunungan, awalnya nasi tumpeng yang berbentuk kerucut merupakan perwujudan simbolis sesajian untuk para dewa-dewi yang dipercaya tinggal di gunung atau tempat-tempat yang tinggi. Di kemudian hari, tumpeng dimaknai sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini nih kita sedang asik untuk menyiapkan sajian di acara Kira Budaya. Nah, sajian yang disediakan tuh ada nasi tumpeng dan ayam ingkung. Nah, ini saya sudah selesai meres santan. Nih, saya selesai meres santan. Santannya seperti ini. Nah, bumbu ingkungnya sampun, Bu. Oh, sampun niki. Nah, bumbu nasi tumpengnya? Nggih sampun, nggih. Nggih siap masak nggih. Nggih, siap. Teng pundi? Nggih. Oh, nggih, monggo. Nggih. Yang mriki, Bu. Nggih. Sampun enggak buka ini. Bumbu ulek langsung ditumis dalam minyak panas. Kalau sudah agak harum wangi bumbunya, jangan lupa yo, tambahkan air. Secukupnya saja, kira-kira ya sampai ayamnya terendam bumbu. Oh iya, bentuk ayamnya pun harus utuh loh, tidak boleh dipotong-potong. Nah, kalau beras untuk nasi tumpengnya harus direbus dulu hingga setengah matang. Dulunya manusia dijadikan persembahan untuk para dewa. Setelah manusia mengenal adab dan budaya, ayam ingkung dalam bentuk utuh digunakan sebagai pengganti persembahan tersebut. Niki ramungi nenggo pintan jam. Niki gawe sak jam. Untuk nasi tumpengnya hanya dibumbui garam, daun salam, serta santan. Lalu diaron dan dikukus dalam dandang sekitar setengah jam. Oh iya, jangan lupa menambahkan santan untuk ingkungnya juga ya teman. Santannya akan membuat rasa ingkung jadi lebih gurih loh. Selain nasi tumpeng dan ingkung, aneka makanan dan sesajian juga disiapkan untuk diletakkan di gunungan. Bubur merah putih melambangkan asal-muasal manusia dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nasi kepal yang diberi bawang putih dan cabai merah dipercaya sebagai simbol tolak balanya. Nah, kalau telur mata sapi di atas nasi dimaknai bahwa Tuhan Yang Maha Esa menjadi payung atau pengayom bagi manusia. Nah, ini tumpeng sudah jadi. Makna dari tumpeng itu adalah metu mempeng. Nah, artinya metu mempeng itu adalah ketika seseorang memiliki keyakinan itu harus benar-benar mempeng atau yang disebut yakin dari dalam hati sendiri. Sebelum hasil aneka bumi dipasang dan sesajian disandingkan, Pak Legowo akan memimpin doa untuk memulai pemasangan gunungan. Daun tembakau sebagai hasil utama penghasilan masyarakat Desa Losari ditempatkan di pucuk gunungan. Hasil bumi lainnya dirangkai dan dipasang hingga ke bawah. Isinya pun bermacam-macam teman, mulai dari terong, jagung, kacang panjang, cabai hingga bawang merah. Pokoknya rame dan lengkap deh. Ya,
Hasil bumi sudah dipasang di gunungan ini, dan juga nasi tumpeng serta ingkung juga sudah siap, dan juga ini sudah didoakan oleh perangkat-perangkat desa yang sudah ada di sini. Nah, semoga acara kira budayanya lancar.